Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Tayyib. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring, pelajaran nahwu, dan hari ini kita akan membahas mengenai isim mu'rab nomor ketiga, yaitu jamak mudzakkar salim. Sebelumnya kita ulas dulu yang materi pada minggu kemarin, di mana isim mu'rab itu yang nomor pertama terdiri dari isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan kata satu. Yang kedua isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan dua. Dan sekarang jamak. Jamak itu berarti lebih dari dua ya. Jamak mudzakkar salim. Kalian ada yang tahu apa jamak mudzakkar salim itu? Ya, betul ya. Jamak mudzakkar salim itu adalah salah satu isim ya. Isim yang terdiri dari dua orang dan berjenis mudzakkar gitu. Oke, anak-anak, coba perhatikan. Di sini ya ada tulisan jamak mudzakkar salim adalah isim jamak ya. Jamak itu berarti sekelompok orang banyak, berarti ya lebih dari dua orang yang berjenis mudzakkar dengan tambahan wawu nun atau iya nun. Jadi misalnya kalau kemarin, misalnya kalau di mufradnya satu orang muslim, berarti muslimun. Tambahin aja kalau mau dijadiin jamak mudzakkar salim, tambah wawu dan nun, jadi muslimuna. Atau pakai iya nun, berarti muslimina. Kalau seandainya ada kalimat mutakallimun, itu kan mufrad ya, orang yang berbicara, mutakallim, satu orang yang berbicara. Kita mau ganti ke jamak mudzakkar salim karena kebetulan yang ngomongnya itu banyak. Kita tambahin aja, tinggal tambahin aja wawu dan nun. Awalnya mutakallimun jadi mutakallimuna, seperti itu. Ya, di sini ada contohnya banyak. Mujtahidun. Kita masukkan wawu dan nun kalau mau dijadikan jamak mudzakkar salim, berarti jadi mujtahiduna atau mujtahidina. Kafirun jadi kafiruna atau kafirina. Mukminun jadi mukminuna atau mukminina. Oke. Nah, kita akan belajar mengenai i'rab. Nah, coba kalian lihat di sini. Di sini ada contoh jamak mudzakkar salim dalam keadaan marfu', mansub, dan majrur ya. Majzum kenapa nggak ada ya? Padahal kan ciri i'rab ada 4. Nah, karena majzum tidak akan ada pada isim ya. Karena majzum khususon buat fi'il gitu. Jazm khusus untuk fi'il. Pada marfu' lihat contohnya al-muslimuna, mansub al-muslimina, majrur al-muslimina. Dilihat dari contoh di bagian ini sangat terlihat sekali ya. Kalau seandainya perbedaannya itu antara al-muslimuna dan al-muslimina ini hanya pada huruf sebelum akhir. Ketika marfu ini pakai wawu, ketika mansub pakai iya, dan ketika majrur pakai iya. Berarti ketika ada perbedaan tersebut, berarti itu yang menjadi ciri. Dapat disimpulkan jamak mudzakkar salim ketika marfu cirinya dengan wawu, ketika mansub cirinya dengan iya, ketika majrur cirinya dengan iya. Terus Ustadzah, kenapa di sini ada niyabatan anid dhammah? Ingat, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas niyabatan itu sebagai pengganti atau wakil ya. Wawu ini menjadi ciri marfu tetapi sebagai wakil. Wakil dari siapa? Dhammah. Karena kita tahu, ingat, ciri asal atau ciri pokok ya. Ciri pokok dari marfu itu dhammah. Ciri pokok dari mansub fathah. Ciri pokok dari majrur yaitu kasroh. Makanya di sini dituliskan al wawu, cirinya itu wawu niyabatan anid dhammah sebagai pengganti dari dhammah. Ketika mansub al muslimina, cirinya dengan iya. Karena menjadi wakil niyabatan iyanya menjadi wakil atau pengganti anil fathati dari fathah. Begitupun dengan majrur. Al ya'u iyanya sebagai pengganti juga, tetapi bukan dari fathah, karena majrur itu ciri dasarnya
yaitu kasroh, berarti niabatan anil kasroh gitu ya. Yang belum paham coba ulang lagi videonya, diresapi, dipikirkan ya. Ya, antara hati dan pikiran ini harus benar-benar sinkron supaya dapat melahirkan pemahaman yang baik terhadap materi. Selanjutnya di sini ada contoh jamak mudzakkar salim dalam suatu kalimat. Ya, coba perhatikan ketika marfu' contohnya al-muslimuna mujtahiduna. Nah, al-muslimuna ini sebagai mubtada atau sebagai awal ya. Isim yang selalu di awal. Terus selanjutnya nasortu al-muslimina. Nah, al-muslimina ini sebagai maf'ul bih. Selanjutnya minal muslimina, al-muslimina ini sebagai isim majrur. Kita coba ya mendeskripsikan i'rabnya gitu. Al-muslimuna itu merupakan isim, fi'il atau harap? Ya, isim ya. Kenapa kalian bilang al-muslimuna ini isim? Ya jelas, karena di sini ada salah satu ciri dari isim, yaitu alif lam ya. Berarti nggak perlu pusing-pusing lagi gitu, walaupun nggak tahu artinya, tapi di sini ada ciri nih, ada tandanya yaitu alif lam. Oh berarti isim, nggak mungkin fiil ada alif lam gitu ya. Terus ketika isim di awal kalimah itu namanya mubtada ya. Dan ingat mubtada itu i'rabnya pasti marfu', harus rofa ya. Ciri marfu'nya di sini dengan apa? Yaitu pakai wawu ya. Al-muslimuna pakai wawu, huruf sebelum akhir coba. Nah, kenapa pakai wawu? Karena al-muslimuna ini merupakan jamak mudzakkar salim. Wawunya wawu niyabah atau asliyah? Niyabah itu sebagai wakil kan. Marfu itu kan ciri dasarnya dhammah. Jadi wawu ini, walaupun wawu ini menjadi ciri dari marfu, tetapi dia berstatus pengganti atau wakil. Makanya disebutnya al-wawu niyabatan anid dhammah gitu ya. Al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimuna mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammah wa huwa jam'ul mudzakkaris salim. Selanjutnya yang mansub, nasortu al-muslimina. Nah, al-muslimina ini kedudukannya sebagai maf'ul bih, objek ya. Nasortu saya menolong. Menolong siapa? Menolong orang-orang muslim. Nah, sebagaimana kita tahu maf'ul bih itu pasti i'rabnya mansub, nggak bisa jadi marfu. Nanti kalau marfu maknanya beda, pasti akan beda ya. Al-muslimina ini pasti mansub. Ciri mansubnya al-muslimina dengan apa? Lihat huruf sebelum akhir dengan pakai iya. Ya, kalau tadi memarfu pakai wawu, kalau ini maka ketika mansub pakai iya. Iyanya asliyah atau niyabah? Niyabah ya. Kenapa niyabah? Ingat, mansub itu ciri dasarnya apa? Fathah. Ya, walaupun iya merupakan salah satu ciri nasab, tetapi iya ini statusnya bukan sebagai inti, hanya sebagai wakil. Makanya disebutnya iya niyabah anid dhammah gitu ya. Coba nasortu al-muslimina. Nasortu ini fi'il dan fa'il. Al-muslimina maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati wa huwa jam'ul mudzakkaris salim. Lanjut yang majrur. Majrur di sini contohnya minal muslimina. Nah, al-muslimina ini sebagai majrur atau isim majrur gitu ya. Kenapa jadi isim majrur? Karena huruf sebelumnya ada huruf jar atau huruf khafad ya. Yang min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wa kaf walam. Nah, di sini ada min. Ini harfu jar. Ketika setelah huruf jar pasti ada majrur, isim majrur gitu. Nah, isim majrur i'rabnya apa? Pasti majrur. Gak mungkin kan isim majrur i'rabnya mansub atau marfu, gak nyambung. Salah server itu. Al-muslimina isim majrur i'rabnya majrur. Ciri jarnya dengan lihat huruf sebelum akhir yaitu dengan iya. Ya. Tetapi iya di sini iyanya sama dengan masub ya, sama. Tetapi kalau iya di sini sebagai pengganti dari kasroh. Karena ciri dasar dari majrur itu ya kasroh.
ya. Coba minal muslimina, min harfu jarrin, al muslimina ismun majrurun. Majrurun. Nah, irobnya majrurun. Wa alamatu jarhi al ya'u niyabatan anil kasroh. Wa huwa jam'ul mudzakkaris salim. Paham ya sampai sini? Seperti biasa, yang belum paham coba diulang lagi sampai terus murojaah, diulang-ulang terus sampai paham, sampai benar-benar kalian itu bisa membuat nahwu itu merupakan pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Nah, di sini ada beberapa tambahan yang perlu kalian tahu, ya. Di sini ada lafadz yang lain yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama isim alam, ya. Isim alam itu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, tetapi ada syaratnya. Tidak semua isim alam itu bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, ya. Ada syaratnya. Yang pertama, isim alamnya merupakan mudzakkar dan akil. Akil itu berakal, berarti dia itu kayak mempunyai nyawa gitu. Mempunyai nyawa dan biasanya manusia. Misalnya mufradnya itu Zaidun. Zaidun itu satu orang Zaidun. Zaid, ya, satu orang Zaid. Nah, bisa kalian dijadikan Zaid itu yang awalnya mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Menjadi jamak, jadi Zaidun. Nah, tambahin aja wawu dan nun, ya. Coba nama yang lain, misalnya Anisa. Bisa nggak dijadikan jamak mudzakkar salim jadi Anisuna? Nggak bisa, ya, karena Anisa itu udah jelas lah bukan mudzakkar. Anisa itu kan merupakan nama untuk perempuan. Ya, selanjutnya syarat supaya isim alam bisa dijadikan jamak mudzakkar salim yaitu tidak terdapat ta, ya, ta marbutoh. Misalnya Tolhah. Walaupun Tolhah itu nama laki-laki, tetapi di sananya ada ta marbutoh, tidak bisa jadi misalnya Tolhatuna, enggak boleh, ya. Selanjutnya tidak dari tarkib. Hadromaut jadi Hadromautuna, enggak bisa, ya. Lanjut, selain isim alam ada juga sifat. Sifat ini bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dengan beberapa syarat tertentu. Yang pertama, harus mudzakkar akil, ya. Contohnya jamilun. Jadi bisa dijadikan jamiluna. Selanjutnya, bukan sifat khusus perempuan. Misalnya haidun. Haid itu kan sifat yang tidak dimiliki laki-laki. Walaupun haidun ini tidak ada ta marbutoh, ya, ini kayak seperti mudzakkar, tetapi ini sifat khusus untuk perempuan. Maka haidun itu tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Selanjutnya terbebas dari ta marbutoh, ya. Mahiratun, nggak bisa jadi mahirotuna, nggak, ya. Kalau mau ta marbutohnya hilangkan, mahirun, jadi mahiruna, itu baru bisa. Selanjutnya, bukan dari pola af'alu fa'la'u. Misalnya ahmaru, jadi ahmaruna, nggak bisa. Selanjutnya bukan pola fa'lanu, fa'la. Contohnya kaslanun, jadi kaslanuna, no, nggak bisa. Selanjutnya bukan sifat yang digunakan untuk mudzakkar dan muannas. Contohnya jarihun, jamaknya jarihuna. Nah, itu nggak bisa, ya, nggak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim yaitu mulhaq jamak mudzakkar, ya. Di antaranya misalnya ulu, banuna, ahluna, arduna, sinuna, alamuna, illiyuna, ishruna, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna. Ya, itu mulhaq jamak mudzakkar salim. Jadi mulhaq itu kurang lebih yang menyerupai. Mulhaq jamak mudzakkar berarti yang menyerupai jamak mudzakkar. Misalnya muslimuna. Itu kan jamak mudzakkar salim, ya. Nah, di sini contoh yang lainnya banuna. Nah, si banuna ini mirip menyerupai jamak mudzakkar salim. Di akhirnya pakai wawu dan juga ada nun gitu, ya. Paham, ya?
Mungkin untuk materi jamak mudzakkar salim dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat cepat mencernanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.